Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal melakukan perjalanan yang, luar biasa banget. Kita mulai dari goyangan paling kecil yang bisa kita bayangin, sampai ke pemandangan kosmik paling dahsyat di alam semesta. Kita akan bongkar rahasia gimana pesan dari bintang-bintang yang super jauh itu bisa sampai ke mata kita. Lihat angka ini, 2,5 juta. Maksudnya apa? Nah, ini adalah jarak dalam satuan tahun cahaya ke galaksi Andromeda, tetangga galaksi kita yang paling besar dan paling dekat. Artinya, cahaya dari galaksi itu yang mungkin Anda lihat malam ini memulai perjalanannya melintasi angkasa 2,5 juta tahun yang lalu. Wow! Ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah pesan visual bisa melintasi kehampaan ruang angkasa yang luasnya bukan main dan sampai di sini, di planet kita? Jawabannya, ternyata tersembunyi dalam fisika getaran dan gelombang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Biar kita bisa paham pesan kosmik dalam bentuk cahaya, kita harus mundur dulu ke akarnya, ke sumbernya yang paling fundamental, sebuah getaran. Percaya atau enggak, hampir semua yang kita lihat dan dengar itu berawal dari sini. Coba deh bayangin, suara kita ini keluar karena pita suara kita bergetar. Atau piston di mesin mobil, itu kan geraknya naik turun, itu juga getaran. Intinya, ini tuh gerakan paling dasar di alam semesta. Gerak bolak-balik di sekitar titik tengahnya. Nah, setiap getaran itu punya bahasanya sendiri. Ada amplitudo, ini gampangnya seberapa heboh getarannya. Bayangin senar gitar dipetik kencang lawan pelan. Terus ada periode, berapa lama sih satu getaran penuh itu? Dan frekuensi, seberapa sering dia bergetar dalam 1 detik. Keduanya ini nyambung banget. Oke, terus gimana kalau getaran tadi nggak diam aja di satu tempat? Gimana kalau getaran itu mulai, katakanlah jalan-jalan sambil bawa energi? Nah, jawabannya, dia berubah jadi gelombang. Jadi, poin pentingnya di sini, gelombang itu mindahin energi, bukan mindahin bendanya jauh-jauh. Mirip kayak ombak di laut deh. Airnya kan nggak bener-bener pindah dari tengah laut ke pantai, tapi energinya itu loh yang merambat melintasi permukaan. Dan gelombang itu ternyata ada dua rasa utama. Di kiri ada gelombang transversal, kayak gelombang cahaya, getarannya itu naik turun. Sementara gelombangnya maju ke depan. Nah, di kanan ada gelombang longitudinal, kayak suara. Getarannya maju mundur, jadi ada bagian yang mampet, ada yang renggang di sepanjang jalurnya. Nah, ini beda yang krusial banget. Gelombang mekanik itu butuh sesuatu buat merambat. Suara butuh udara, ombak butuh air. Tapi, gelombang elektromagnetik, mereka ini petualang sejati. Mereka bisa nembus ruang hampa yang kosong melompong. Dan, disinilah semuanya jadi masuk akal. Cahaya dari galaksi yang jauhnya minta ampun itu bisa sampai ke kita ya karena dia itu gelombang elektromagnetik. Dia nggak butuh jalan tol apapun buat nganterin pesannya melintasi jagat raya. Oke, dasarnya udah dapet nih. Sekarang, yuk kita fokus ke dua jenis gelombang yang paling penting buat kita sehari-hari. Suara, si gelombang mekanik, dan cahaya, si kurir elektromagnetik. Pendengaran kita, kalau dilihat di grafik ini, ternyata terbatas banget loh. Kita cuma bisa dengar di rentang frekuensi ini aja. Hewan lain beda cerita. Anjing bisa dengar suara yang lebih rendah dari kita. Sementara kelelawar dan lumba-lumba, mereka pakai suara super tinggi yang disebut ultrasonik buat navigasi, sebuah proses keren yang disebut ekolokasi. Kalau cahaya, dia punya aturan main sendiri. Sifat-sifat dasarnya ini nih, dia jalan lurus, bisa mantul kayak di cermin, dan bisa dibelokin atau dibiaskan, kayak kalau kita masukin pensil ke gelas berisi air. Nah, 3 hal inilah yang pada dasarnya bikin kita bisa melihat dunia. Pernah kepikiran nggak kenapa apel itu warnanya merah? Simpelnya gini, permukaan apel itu menyerap semua warna cahaya kecuali merah. Nah, warna merah inilah yang dipantulkan balik ke mata kita. Jadi, warna itu soal cahaya mana yang ditolak, bukan yang diserap. Menarik ya? Kita udah tahu nih gimana cahaya bisa menempuh perjalanan jutaan tahun cahaya. Sekarang, potongan terakhir dari puzzle ini, gimana caranya kita di bumi ini bisa nangkep dan nerjemahin pesan dari gelombang cahaya itu? Proses melihat itu, intinya ya proses menangkap cahaya. Mata kita ini ibaratnya instrumen optik biologis yang canggih banget. Cahaya mantul dari benda, masuk ke mata kita, terus difokuskan ke retina. Di sanalah gambar diubah jadi sinyal listrik yang bisa dimengerti sama otak kita. Coba deh lihat perbandingan ini. Luar biasa banget kan gimana evolusi dan teknologi bisa sampai ke solusi yang mirip banget. Mata kita dan kamera. Dua-duanya punya lensa buat fokus, punya permukaan peka cahaya buat mendeteksi, dan punya mekanisme buat ngatur seberapa banyak cahaya yang masuk. Prinsip fisikanya sama persis.
Terus gimana dong sama benda-benda yang jauh banget atau cahayanya redup? Nah, disitulah teknologi masuk. Teleskop itu pada dasarnya adalah mata raksasa. Fungsinya bukan buat ngezoom doang, tapi lebih kayak ember super besar buat nampung cahaya, buat ngumpulin foton-foton dari sumber yang redup di alam semesta. Jadi, ya inilah rangkumannya. Perjalanan dari sebuah getaran kecil menjadi gelombang yang melintasi jagat raya. Semuanya bermuara di momen ini. Saat kita menangkap pesan dari masa lalu itu. Jadi, tiap kali kita lihat langit malam, sadarilah, kita ini sebenarnya lagi mencegat pesan yang udah melakukan perjalanan jutaan tahun. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Cahaya yang bisa kita lihat ini kan cuma seiris tipis banget dari semua gelombang elektromagnetik yang ada. Coba bayangin deh, kalau mata kita bisa lihat gelombang radio dari Wi-Fi di sekitar kita, atau lihat sinar X menembus benda-benda. Dunia seperti apa ya yang bakal kita lihat? Realitas yang kita kenal ini ternyata cuma sebagian kecil dari cerita besarnya. Coba deh pikirin.